Baik, bahan kuliah recorded kita minggu ini yang membahas bab 7 dari buku teks tentang prinsip equivalency. Pertanyaan yang akan kita coba jawab pada bagian rekaman inilah besaran apa yang bisa menentukan lengkung atau tidaknya secara intrinsik sebuah geometri terlepas dari sistem koordinat yang digunakan. Karena kita lihat contoh, misalkan kita bisa katakan bahwa ruang itu flat, dan kita di sini karena akan berkaitan dengan teori Einstein, maka kita bicara ruang pseudo Riemannian. Maka jika sebuah ruang itu flat, kita bisa tuliskan dia menjadi E1 misalkan dalam koordinat x mu, misalkan capital X, x di x1 square plus E2 di x2 square tambah dot tambah En, kita dalam dimensinya misalkan n lah n, di xn kuadrat. Nah, di mana di sini, di mana untuk setiap i kita, jadi i-nya adalah bilangan 1, 2 sampai n. Ini bernilai bisa plus atau minus 1. Kalau kita stick pada geometri Riemann, maka semua bernilai plus 1. Kalau pseudo Riemannian, maka dimungkinkan ada signature negatif di sini, maka ini nilai i saya. Maka dikatakan jika kita punya ruang itu flat, maka metriknya bisa dinyatakan seperti ini. Contoh misalkan sederhana, Minkowski, di mana kita set misalkan x mu saya adalah, ya saya belum set c nya sama dengan 1 ya, jadi ct x1 x2 atau xyz gitu ya, dan tahu simbol sebagai x0 ct x1 x x2 y dan x3 z. Maka di sini terlihat Minkowski inilah min c kuadrat dt square plus dx square plus dy square plus dz square. Oke, itu Minkowski. Nah, sekarang kita tinggal saja misalkan yang lebih sederhana, misalkan Euclid 3 dimensi. Maka ruang terkait kita bisa menyatakan elemen metriknya adalah kadang dikatakan sebagai metrik ruang waktu, atau metrik atau interval, atau line elemen garis, banyak nama untuk ini. Tapi waktu itu kita bisa lihat bahwa Euclidean 3 dimensi juga bisa kita nyatakan dalam bentuk dr kuadrat tambah r kuadrat di theta kuadrat ditambah r kuadrat sin kuadrat theta di phi square. Nah, ini kita nyatakan Euclid dalam polar spherical atau sferis polar. Oke. Nah, ini terlihat sekilas tidak seperti Euclid yang kita nyatakan, yaitu biasanya kalau kita bicara Euclid kan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Ini sederhana sekali, dan kita tahu kita sebenarnya sudah belajar simbol Christoffel, yaitu misalkan KAB itulah setengah GKL, misalkan do G di sini, dimana ini berarti L ini berarti AB BA AB gitu ya. Dan tentu karena di sini metrik GAB saya terkait ruang waktu Euclid inilah 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Tentu semua aturan terhadap ruang DA DBD saya akan 0, maka semakan 0. Jadi barangkali saya katakan, seandainya mungkin ya, kita katakan bisa, oh ya, kalau misalkan simbol Christoffelnya 0 semua, jadi artinya ini untuk semua K, A, B, dan in general berarti ada kalau 3 dimensi berarti 3 kali 3 kali 3 komponen berarti 27, itu semuanya 0, maka dia akan 0. Untuk kasus ini ya, dengan bisa katakan memang otomatis kalau untuk ruang ya bisa katakan ruang datar yang mana bisa kita bawa ke dalam bentuk metrik Euclidean,
Kalau semua simbol Christoffelnya 0, dia akan 0. Tapi kalau tidak 0 bagaimana? Apakah kalau misalkan, jadi pertanyaan gini, jika ada satu saja komponen dari 27 tadi ya, dari 7 satu saja yang ada GK AB tidak sama dengan 0, apakah dia tidak datar? Jadi apakah artinya langsung non flat? Nah, itu yang dijawab di sini. Di sini tidak akan kita lihat, tapi bisa nanti diperiksa oleh Bapak Ibu. Ada beberapa komponen daripada simbol Christoffel terkait metrik yang ini, katakan metrik 1 misalkan, metrik 1 yang tidak 0. Jadi ada beberapa yang tidak 0. Meskipun Bapak Ibu tahu bahwa ini Euclid, di mana saya bisa mapping dari 1 misalkan ini metrik 2 misalkan, satu kedua dengan menggunakan transformasi yaitu X adalah R sin theta cos phi, Y adalah R sin theta sin phi, dan Z adalah R cos theta. Oke. Artinya kalau saya lakukan transformasi dari dengan perubahan koordinat X, Y, Z dari R, theta, dan phi, jadi saya lakukan mapping dari R, theta, dan phi seperti ini pada metrik 1 tadi, saya pindahkan ke X, Y, dan Z menggunakan pemetaan ini, maka saya bisa recover itu jadi Euclidean. Artinya harusnya kalau ini flat maka juga flat, cuma berbeda label. Artinya pertanyaan tadi kita sudah bisa jawab. Jadi jika ada satu atau beberapa komponen daripada simbol Christoffel yang tidak 0, belum berarti dia tidak datar, ya, karena datar tidaknya itu transformasi koordinat tidak bisa mengubah ruang datar menjadi tidak datar dan sebaliknya. Itu karena datar atau tidaknya ruang itu nanti itu berkaitan ada fisika. Jadi mungkin fisika itu bisa berganti antara tanpa gravitasi, sebenarnya kalau ruang datar, dan dengan gravitasi kalau ruang lengkung itu menjadi muncul oleh karenanya transformasi koordinat. Nah, artinya kita tidak bisa berpedoman kepada simbol Christoffel untuk menentukan apakah sebuah ruang itu datar atau tidak. Lebih jauh lagi, misalkan, barangkali memang kita tidak bisa menggunakan simbol Christoffel. Jadi pertanyaan tadi di awal kita ingat bahwa kita ingin mencari alat atau metode untuk bisa menjustifikasi apakah sebuah ruang itu datar atau tidak. Mari kita coba, mungkin kalau kita ketemu sebuah bentuk ruang atau elemen garis ds kuadrat yang agak rumit, kita mencoba mencari pemetaan dari x mu misalkan menjadi x prime mu, dimana ini flat gitu ya. Jadi kita coba mencari pemetaan dari metrik atau ruang dengan koordinat x mu yang terlihat rumit, misalkan seperti ini. Ini misalkan kita coba mencari pemetaan, misalkan contoh pemetaan ini untuk mendapatkan ruang yang kelihatan datar seperti ini, atau secara umum kalau pseudo Riemannian itu seperti ini. Tapi tidak selalu mudah mencari pemetaan seperti itu, karena kita harus coba-coba dan tentu tidak efektif atau tidak efisien mengandalkan pembuktian apakah sebuah ruang itu datar atau tidak dengan menggunakan transformasi koordinat. Misalkan kita sebelumnya sudah pernah melihat bentuk metrik S square adalah A square divided by A square minus R square di R square plus R square di theta square plus R square sin square theta di phi square, dan ini non Euclidean. Meskipun bentuknya mirip-mirip Euclid tapi bukan Euclidean. Nah, di sini kita masih terbatas oleh tipikal koordinat yang kita gunakan, dan tidak memiliki cara yang sistematis yang bebas koordinat. Artinya di koordinat manapun kita bisa, maunya kita ingin mendapatkan sebuah besaran atau kuantitas yang bisa mendikte atau mengatakan bahwa ruang yang kita bahas independen dari koordinat yang digunakan itulah datar atau tidak datar. Nah, itu yang kita pengen tahu. Baik, untuk itu kita menggunakan ilmuwan matematika dulu menemukan cara yang
bebas dari atau independen pada ukuran yang digunakan, yaitu namanya tensor kelengkungan. Untuk menjustifikasi apakah ruang saya itu flat atau tidak flat, itu saja. Karena nanti menurut teori Einstein, jika flat atau katakan dalam pseudo Riemann, yang jika flat maka no gravity, ya gravity, dan jika curve maka gravity, ada gravitasi di situ, with gravity. Oke. Nah, ini penting sekali. Dan ini fisikanya. Jadi sangat penting bagi kita untuk bisa mendikte atau menjustifikasi apakah sebuah ruang itu datar atau tidak, karena itu berkaitan dengan apakah hadir gravitasi atau tidak dalam ruang yang kita tinjau. Kita sebelum melihat apa itu bentuk tensor kelengkungan atau namanya tensor Riemann, maka kita recall turunan kovarian VA itu dalam kuliah sebelumnya lah do BVA minus DAB atau BA, karena ini simetrik pergantian A dan B VD. Oke. Nah, sekarang saya bisa melakukan satu lagi, misalkan di sini C B VA. Nah, lihat, ingat di sini inilah tensor. Jadi kita bisa treat B VA itu berperilaku sebagai tensor order 2. Tensor order 2. Jadi kalau saya apply satu lagi DC BA, misalkan saja kalau definisikan ini per definisi misalkan akan sebuah tensor X, misalkan jangan X, tensor T, misalkan TBA. Oke, TBA, maka nabla C turunan kovarian indeks C itu nabla B VA itu sama dengan C TBA. Jadi turunan kovarian terhadap sebuah tensor, dan kita sudah lihat sebelumnya bagaimana turunan kovarian terhadap tensor. Dan ingat, yang paling seru kan itu GAB, tensor metrik ini selalu 0, dan DC GAB itu juga 0. Jadi ini sifat yang penting untuk tensor metrik. Nah, saya bisa treat ini sebagai sebuah tensor order 2, dan kita bisa dapatkan sebenarnya adalah do C do B VA minus, saya tulis tapi minus sini AC nabla B VE minus BC nabla VA. Dan ini bisa saya uraikan lagi sama dengan di sini ada sukun di atas ya, do C do B VA minus DAB VD ya sisanya minus EAC nabla. Ini kita bisa juga uraikan lagi menjadi seperti itu adalah, saya hapus ini, itu menjadi do E VA minus misalkan K di sini EA atau AE karena disimetrik VK minus BC dikalikan dengan do E, ini yang di atas AC. Oke, saya ganti di atas itu B dan E, maka ini B dan E, ini BE, ini K gitu ya, ini DE VA minus, ini boleh K juga karena dummy, ini jadi EA atau AE VK. Nah, ini menjadi do C do B VA. Nah, ini kan fungsi ruang waktu juga, maka jadi Leibniz, tapi jadi do suku di sini muncul. Siapa saja hasilnya ini sama dengan do C DAB dikalikan dengan VD minus DAB do C VD.
dan sisanya seperti yang di atas. Setelah ulang masukkan saja minus, Anda masukkan semua ini. Nah, saya tuliskan saja hasil, saya copy apa yang saya tulis di sini, tapi rasanya nggak perlu. Oke, tidak perlu, jadi bisa tulis ulang semua. Nah, sekarang saya lakukan, saya balik, jadi atau kita tulis ulang boleh, E A C do B V E minus K B E minus kali V K minus E B C do E V A minus K E A atau A E V K. Nah, sekarang saya ganti, tadi kan nabla C nabla B ya. Nah, kalau saya ganti sekarang nabla B nabla C V A, balik di atas. Dan ingat, ini tidak sama, in general tidak sama dengan C B V A. Kenapa? Karena ini somehow tensornya TCA, ini tensornya kan, kalau saya lihat ini sebagai tensor, ini sebagai tensor, ini BA, itu berbeda. Nah, sekarang nabla B nabla C V A itu hanya dengan mengganti semua B dan C, saya swap, saya ganti dari yang di atas ini. Jadi tidak terlalu sulit, jadi tinggal copy paste hasil semua di atas. Saya tuliskan, mungkin saya copy dari apa saya tulis, dan mungkin dummy indeksnya akan sedikit berbeda. Do B do C V A minus do B torka D AC kali VD minus D AC do B VD minus E AB do C VE minus D EC VD dan minus E CB do E VA minus D AE VD. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Sekarang saya lakukan seperti ini di C nabla B VA minus nabla B nabla C VA. Nah, itu yang didefinisikan sebagai RD ABC VD. Oke. Nah, ini yang kita kenal sebagai namanya tensor Riemann, yang mana ungkapannya bisa Bapak Ibu lihat dari hasil di atas. Jadi ada nanti suku yang saling cancel out, misalkan ini akan cancel out dengan yang itu, jadi dia akan muncul dan yang lain sebagainya. Tapi tentu saja apa itu RD ABC itu adalah do B D AC minus ini do C torka simbol Christoffel D AB plus E AC D EB minus EAB D EC. Oke, simbol Christoffel, tensor Riemann. Nah, menariknya kalau misalkan kita bicara flat space, maka kita tahu bahwa misalkan VA itu menjadi do B VA ya, karena flat saya bisa kalau dia flat misalkan awalnya dinyatakan dalam ruang yang cukup complicated, misalkan spherical ataupun lah, saya bisa mapping ke Euclidean dan saya tahu semua simbol Christoffel di Euclidean itu 0, maka in general saya bisa pilih koordinat yang lebih mudah sehingga turang covariance jadi turang parsial seperti ini. Dan tentu C
B VA itu sederhana menjadi do C do B VA, oke, di ruang datar. Dan itu konsekuensinya C B VA minus B C VA itu akan bernilai 0 kalau di ruang flat datar. Maka Bapak Ibu bisa lihat sini untuk flat space, ini sangat penting. Semua komponen tensor Riemann itu 0. Jadi in general, meskipun ada banyak nanti simetri yang berkaitan dengan tensor Riemann, jadi kita tidak harus menghitung semua. Tapi in general ada, kalau saya bicara misalkan ruang 4 dimensi, maka ada 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi ada 4 buah indeks di sini. Dan in general meskipun akan banyak yang sama, ini adalah 256 komponen. Dan jika ke 256 komponen itu 0, maka itu ruangnya datar. Nah, di sini regardless kita menggunakan koordinat Cartesian atau koordinat spherical atau apapun, maka jika semua komponen tensor Riemann itu 0, maka itu ruang datar. Oke. Jadi ingat kontras dengan tadi simbol Christoffel. Dalam ruang Euclidean biasa, X, Y, Z dia 0, tapi dalam ruang sferis dia tidak 0 meskipun sama-sama flat. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada simbol Christoffel dalam menentukan apakah ruang itu datar atau tidak. Tapi kalau untuk tensor Riemann, apakah kita gunakan ruangnya Cartesian X, Y, Z atau sferis R, theta, phi, maka tetap dia akan 0 kalau dia datar flat. Nah, ini yang tadi kita cari. Karena kita ingin mencari tools atau kuantitas untuk menentukan apakah sebuah ruang datar atau tidak, independen terhadap koordinat yang digunakan. Nah, di sini juga karena kita terlihat bahwa C, B, VA, sebenarnya kita bisa minus seperti ini aja. B, C, definisinya tadi di awal, di atas ya. Dan VA itu adalah RD ABC VD itu. Nah, sekarang kita bisa katakan bahwa ini adalah tensor karena V di sini itulah tensor, yaitu tensor dari 1 vektor. Dan tadi kita lihat bahwa saya bisa treat delta nabla BVA sebagai sebuah tensor dari 2 second rank. Maka tentu C, B, VA juga kita bisa tinjau sebagai third rank tensor, gitu ya. Maka kita bisa katakan sini di ruas sebelah kiri ini adalah tensor order 3, dan di ruas sebelah kanan adalah tentu kalau kita di sini punya sebuah tensor order 1, maka agar secara dimensi tensor sama, maka ini harus tensor order 4. Tensor order 4. Jadi kontraksi atau ada inner product antara tensor order 4 dengan vektor yaitu tensor order 1, maka jadi tensor order 3. Ini mirip seperti kemarin kita tuliskan bahwa gaya terkait elektromagnetik itu semacam ada Q di situ, lantas ada second rank tensor F di sini dikalikan atau inner product dengan kecepatan, gitu ya. Jadi ini tensor order 2, ini tensor order 1, maka ini tensor order 1 dalam kemarin elektromagnetik. Nah, ada beberapa sifat terkait dengan tensor Riemann ini. Misalkan saya tidak akan buktikan di sini, tapi kalau Bapak Ibu tertarik silahkan coba dikulik sendiri. Yaitu saya tuliskan secara kompak E, kan nanti akan digunakan E, R, A. Sebelum sana saya bisa turun naikkan karena dia bersifat tensor, maka saya bisa turun naikkan indeksnya, yaitu tadi saya lakukan R, A, B, C, D dengan melakukan seperti ini K, B, C, D. Jadi lowering index, jadi K damin jadi A, itu ya, lowering. Dan untuk R, A, B, C, D ini kita bisa punya beberapa sifat. Misalkan kalau saya lakukan seperti ini, R, A, B terus di sini ada indeks CD sama dengan 0. Artinya di sini saya lakukan perubahan siklik, yaitu E, R, A, B, C, D tambah B, R, E, A, C, D
tambah A lagi, R, B, E, C, D, 0. Juga ada sifat kalau saya lakukan seperti ini, R, A, B, C, D itu 0. Nah ini berarti A nya nggak berubah, jadi R, A, B, C, D tambah R, A, D, B, C tambah R, A, C, D, B itu 0. Nah sekarang dari tensor Riemann kita bisa mendapatkan dua komponen lain, dan ini sangat penting terkait teori gravitasi Einstein, yaitu apa yang disebut sebagai namanya tensor Ricci. Yaitu, nah ini ada definisi berbeda-beda antar buku. Kalau buku ini dia menggunakan kontraksi antar dua indeks paling ujung, yaitu RAB sama dengan RCABC. Sebagian buku lain, ini buku yang kita gunakan, kalau bagian buku lain itu menggunakan RAB itu adalah RCACB. Tapi ya Bapak Ibu lihat ada sedikit perbedaan sini, ini indeks tengah. Tapi itu bisa kita pahami tidak terlalu jauh berbeda, karena antar tensor Riemann juga ada beberapa simetri yang menarik. Bahkan saya bisa dapatkan RABCD sama dengan minus RBACD, jadi pertukaran pada indeks dua indeks pertama. Juga RABCD sama dengan minus RABDC pada indeks kedua, atau juga RABCD itu sama dengan RCDAB, CDAB. Oke, jadi kita bisa lihat perbedaan ini hanya memberikan ada faktor minus di depannya, atau kalau buku yang ini yang seperti ini atau buku yang seperti itu, tapi tidak terlalu signifikan. Memang ada sedikit konsekuensi daripada definisi ini. Oke, nah sekarang kita dari persamaan yang siklik yang ini, kita bisa dapatkan satu besaran penting, yaitu yang dikenal sebagai tensor Einstein. Nah, saya tuliskan dulu. RABCD tambah itu harusnya C RD BDE tambah D RABEC 90. Nah, ini kita bisa dapatkan dari menaikkan indeks, salah satu indeks di sini. Misalkan sini jadi saya balik A dan D dan saya naikkan ke atas. Tapi pada dasarnya persamaan yang ini itu datang dari persamaan yang ini, dan saya naikkan satu indeks ke atas dengan melakukan tracing dengan tensor metrik. Nah, atau kalau mau saya tuliskan lebih detail, saya bisa dapatkan persamaan ini dari melakukan misalkan GAD dari 16E RABCD tambah C RABDE tambah 16D RABEC. Oke, maka itu kita pendiri di atas tadi. Oke, nah sekarang kita lihat suku yang ini, suku yang selingkar ini, itu boleh diteruskan menjadi suku RD-BDE nya itu boleh diteruskan menjadi minus RD-BED. Jadi saya balikkan dua ini jadi minus, dan ini memenuhi definisi tensor Ricci, makanya minus RBE. Oke, sehingga persamaan yang ini itu menjadi 16E RBC minus 16C RBE. Karena di sini kita lihat kalau saya naikkan indeks ini harusnya tadi saya naikkan ke atas dulu, maaf. Oke, maaf, ini harusnya D nya udah di atas ya. AD naik ke sini dan B di bawah.
BC ya. Oke, ya, sorry. Saya sini sudah benar. Ini harusnya, oke, ini harusnya jadi satu di atas. Oke, ini harusnya di atas D. Sorry, maaf. Ini harusnya D. Di atas ini. Itu RBE plus DRD BEC sama dengan 0. Nah, ini juga kita harus lakukan sedikit trik, yaitu nabla D. Saya bisa oke, sampai di sini kita bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Sini sudah EBC, CBE. Oke, ini semuanya saya kalikan dengan tensor GBE. Jadi tidak apa-apa karena ini tab 0, jadi saya bisa lakukan apapun di sini tanpa mengubah ruas kanan saya. Maka ini menjadi nabla B RBC minus CR karena ini sudah menjadi tensor Ricci, skala Ricci, kontraksi. Mungkin tadi sebelum saya sampaikan ya. Oke, satu lagi ya, saya lupa tadi. Ini tensor Ricci, maka Ricci skalar atau skala Ricci skalar itu adalah R sama dengan per definisi R AA, yaitu disebutkan GAB R AB. Oke, ini dia tensor Ricci di sini. Jadi saya kontraksi GBE RBE jadi R biasa dan plus nabla D R. Nah ini naik B nya naik ke atas berarti DE EC main 0. Nah, kita fokus ke sini, suku terakhir nabla D RDE CE sama dengan nabla D. Jadi saya bisa balik ini RED RED CE oke. Harusnya itu yang saya lakukan sini adalah mengganti saya balik E ke sana dan ini jadi positif tidak menjadi negatif, dan ini tensor Ricci dengan indeks DC berarti DRDC gitu ya. Oke, maka persamaan sekarang menjadi, dan ini sama saja dengan karena D dummy maka saya ganti jadi BRBC karena dia dummy, sehingga sekarang saya punya suku yang ini itu menjadi 2 BRBC minus CR sama dengan 0. Nah sekarang nabla bisa tarik keluar, yaitu 2 nabla B ini RBC, ini jadi setengah delta B harus sama dengan C di sini, C di sini B gitu ya, R sama dengan 0. Nah terakhir di sini kita bisa lakukan, saya ingin naikkan indeks ini, maka saya bisa karena ini pentingnya karena nabla B G KL itu 0, jadi saya bisa masukkan tensor metrik ke dalam ini tanpa mengubah persamaan saya, kan jadi 2 nabla B. Saya bisa naikkan sini BC, ini berarti ini saya lakukan dengan tadi, atau supaya tidak terlalu jam saya dapatkan ini menjadi CG misalkan CK gitu ya, maka juga kali CK setengah GCK delta CBR gitu ya dengan 0, maka ini jadi 2 nabla B R BK minus setengah G, ini semua C harus sama dengan B, maka G dan GBK dan GKB sama, jadi GBK R sama dengan 0. Nah lastly ini akan sebagai tensor Einstein, jadi saya definisikan G BK adalah RBK minus setengah GBK R, atau komponen kovariannya seperti GBK sama dengan RBK minus setengah GBKR. Ini kita sebagai tensor Einstein dan memiliki sifat di sini kita bisa lihat nabla B GBK itu 0 atau nabla B GBK itu 0. Oke.